Halo teman-teman semua, selamat pagi. Sekarang kita akan memulai kebaktian kita pada hari Minggu ini. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Iya teman-teman, sekarang kita akan bersama memulai ibadah kita. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Tema kita pada hari Minggu ini adalah tuah kata kasih. Jadi tidak bosan-bosannya kita belajar tentang kasih Yesus dan bagaimana sebagai seorang Kristen kita harus menerapkan kasih tersebut tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kasih ini akan kita bahas lebih lanjut dalam firman Tuhan pada hari Minggu ini. Sebelumnya, marilah bersama-sama saya undang teman-teman semua untuk menundukkan kepala. Kita akan berdoa terlebih dahulu masing-masing untuk mengakui segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dan nantinya saya akan tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas berkat anugerahmu yang tak henti-hentinya Kau curahkan pada kami dan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami anak-anak-Mu, jemaat, pemuda dan remaja GKI Taman Cibunut, datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang telah mengecewakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang Maha Pengasih, berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami sehingga kami juga dapat diberikan semangat yang baru melalui kasih-Mu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Ya teman-teman, saat ini kita akan bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah pada hari Minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebentar kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, kasih pasti lemah lembut.
Mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, Tuhan yang Maha Kasih, karena kasih-Mu itulah maka saat ini kami bisa datang bersama kepada Tuhan. Engkau memanggil kami semua, Engkau juga menyelamatkan kami semua, sehingga kami layak datang kepadamu. Ya Tuhan, dengan semangat kasih ini pula kami beribadah. Kami siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini boleh kami mengerti dengan baik dan kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya juga mengenai kasih. Karena kasih adalah hal yang paling utama, lebih dari segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan tema mengenai kasih. Diambilkan dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita baca dari Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita membaca dan membaca firman dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, tema kita diberi judul Tuah Kata Kasih. Ini rasanya memang kata-kata yang tidak lazim kita dengar, tuah kata kasih. Tuah itu artinya apa? Ya, tuah. Ya. Tuah itu artinya di dalam kamus kalau saya baca artinya adalah sesuatu yang sakti atau keramat atau mempunyai pengaruh, mempunyai kekuatan. Ada orang-orang tertentu yang mempercayai senjata, misalnya keris, ya. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur keris, kalau Jawa Barat sejenis kujang, begitulah. Ada orang yang mempercayai keris-keris tertentu atau senjata-senjata tertentu ini bertuah. Ya. Maksudnya ada kekuatannya, ada pengaruhnya, ya. Entah betul apa enggak itu beda, terserah, ya, kita nggak tahu, cuman itu pengertiannya seperti itu. Nah, kalau tema kita ini apa artinya tuah kata kasih? Tentu artinya bukan seperti itu, dalam arti kata kasih itu sesuatu yang ajaib, yang magis, yang mistis, yang seperti sihir, seperti mantra, yang bisa punya pengaruh memengaruhi orang lain dan seterusnya. Tentu bukan itu. Ya, kata kasih tentu bukan seperti mantra, mempunyai istilah magis, mistis, yang bisa memengaruhi orang. Tentu bukan dalam arti magis atau mistis seperti itu. Maksudnya adalah kasih itu kalau kita lakukan, ya, barulah punya dampak yang besar, punya pengaruh yang besar.
Jadi keajaiban atau kekuatan kasih bukan pada kata kasih itu sendiri seperti mantra, tapi pada perwujudan kasih. Kalau kasih dipraktekkan, dilakukan, diwujudkan, oh tentu akan punya dampak yang besar, punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berjemaat, dan kehidupannya lebih luas. Kita akan berikan contoh-contoh saudara sekalian, misalnya dalam pengalaman sehari-hari. Ada orang yang punya kekuatan, kasih yang memberikan dampak yang besar. Ya, power of love, kuasa kasih. Misalnya di pengalaman nyata saudara sekalian, orang tua. Orang tua kamu, orang tua kalian semua, ya. Waktu kamu kecil mungkin kamu udah ingat pastilah. Waktu masih bayi, ya, batita di bawah 3 tahun mungkin masih kita nggak terlalu ingat. Waktu kamu bayi, misalnya tengah malam jam 12 malam gelap gulita sepi, kamu yang masih bayi ini sakit, ya, panas sekali, atau jatuh atau bagaimana, pasti orang tua prihatin. Lalu di tengah-tengah kegelapan malam itu pasti orang tua dorongan kasih itulah. Maka akan menggendong kamu, ya, dibawa ke rumah sakit, ke dokter dan seterusnya. Walaupun tengah malam, di tengah-tengah suasana tidur, tapi karena kasihnya punya kuasa yang besar, ya, untuk menolong anak-anak. Atau contoh dari kalian sendiri, ya, para pemuda-pemudi kalau sedang jatuh cinta saling mengasihi. Wah, itu kan punya kekuatan besar kasih itu. Ya, walaupun di tengah hujan deras yang lebat, banjir, ya kalau saya ingin ketemu ya ketemu saja, entah gimana caranya, itu satu kekuatan, ya. Contoh yang lain lagi saudara sekalian, dalam masa-masa pandemi atau krisis, ya. Ada banyak PHK, ada satu keluarga yang juga mengalami PHK, dua-duanya suami istri. Lalu bagaimana ini? Ya. Karena dorongan kasih kepada keluarga, maka kasih itu punya kekuatan besar dan punya pengaruh yang besar dalam keluarga itu. Si laki, si perempuan, suami istri mulai jualan makanan kecil-kecilan pada mulanya, ya, supaya bahan makanannya murah. Fajar atau tengah malam si suami ke pasar, padahal sebelumnya belum pernah. Lalu pulang dimasak istrinya supaya pagi bisa dijual dan seterusnya. Lama-lama bisa laku. Ya, jadi kasih itu punya kekuatan besar, bisa mempengaruhi diri sendiri, mempengaruhi orang lain. Ya, bisa mempengaruhi keluarga, mempengaruhi masyarakat, mengubah diri sendiri, mengubah orang lain. Itu karena kasih itu yang maksudnya bagaimana kasih itu punya kekuatan power. Dan sekarang kekuatan power dari kasih itu tentu berdampak sekali. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam bacaan tadi, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Ya, saling mengasihi berarti semua saling mengasihi, ya. Tidak saling itu kan, saling kan mengasihi, semua saling mengasihi. Perintah kasih Tuhan Yesus ini dikatakan perintah yang baru. Ya, ini maksudnya apa? Baru ini bukan berarti dulunya belum ada. Karena kalau kita membaca perjanjian lama, perintah kasih ini juga sudah ada sebenarnya. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, mengasihi sesama seperti diri sendiri sudah ada dalam kitab Imamat, dalam kitab Ulangan dan seterusnya. Tapi dikatakan baru karena perintah kasih ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus dan dijadikan ciri murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Jadikan ciri pengikut Kristus orang Kristen. Kalau kamu menjadi orang Kristen, pengikut aku, pengikut Kristus, maka kasih ini menjadi ciri harus kamu lakukan. Ya. Seperti kata ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ini artinya apa? Artinya adalah tanda ciri utama dari orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus adalah saling mengasihi. Gereja sebagai persekutuan orang percaya
mutlak kasih harus diwujudkan. Sebab kalau kasih tidak diwujudkan tidak layak disebut sebagai murid Kristus. Saudara semua punya keluarga kita keluarga Kristen. Kebanyakan hampir mayoritas orang tua dan kita semua Kristen. Maka kasih juga harus diwujudkan. Dalam kehidupan berkeluarga saling mengasihi. Kalau enggak bukan lagi keluarga Kristen. Di tengah masyarakat kewajiban kita sebagai orang Kristen saling mengasihi. Ya. Saudara, itulah yang mau ditekankan Tuhan Yesus sebagai kasih adalah ciri utama kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau ciri itu hilang ya, hilanglah kekristenan kita, kira-kira begitulah. Ya. Nah sekarang kita akan lihat lebih konkret kasih yang bagaimana. Tentu kasih yang diteladankan Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih yang seperti Tuhan Yesus lakukan, teladankan. Apa itu? Oh banyak sekali. Kita akan lihat sesuai dengan bacaan kita 3 hal utama saja. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan atau meneladankan kasih. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus menerima semua orang. Tidak menolak, tidak pilih-pilih kasih. Semua orang diterima Tuhan termasuk orang-orang berdosa. Ini yang luar biasa, itulah kasih Tuhan Yesus. Saya akan bacakan beberapa ayat ya untuk mendukung bagian ini. Saya akan bacakan Markus pasal 2. Markus 2 ayat 15. Saya baca Markus 2 ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Yesus dalam pelayanannya mampir ke salah seorang pemungut cukai, Lewi. Yesus mampir dan makan di sana, ternyata orang-orang berdosa pemungut cukai datang semua ikut rame-rame makan. Bagi orang Yahudi pemungut cukai itu orang berdosa karena kerjaannya itu mengut pajak untuk penjajah Roma ya. Ambil uang, setorkan penjajah. Wah ini pengkhianat, kira-kira begitulah, ini orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau menerima, makan bersama mereka. Tuhan Yesus tentu tidak mentoleransi dosanya. Harus dibedakan ya. Tidak mentoleransi kesalahan dosa orang. Tapi Tuhan Yesus menerima orangnya. Dengan penerimaan itulah ada kemungkinan orang itu bisa bertobat dan berubah seperti Lewi itu. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak menerima orang berdosa, ya selama-lamanya orang itu jauh dari Tuhan. Ya. Tapi kalau menerima, banyak orang percaya dan bertobat. Lalu yang kedua, kasih Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mengampuni orang berdosa. Ya, saya bacakan Lukas 5 ayat 20. Lukas pasal 5 Lukas 5 ayat 20. Saya bacakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, yaitu mereka menggotong orang lumpuh itu ya. Ceritanya kalau kita baca semua, orang lumpuh digotong untuk datang kepada Yesus. Berkatalah ia atau Tuhan Yesus, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus adalah Allah sendiri punya kuasa mengampuni orang yang berdosa. Itulah kasih. Menerima dan mengampuni. Ya. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus mengasihi dengan apa? Dengan berkorban. Mengambil risiko karena kasih. Orang yang mau mengasihi adalah orang yang mau berjuang, berkorban dan ambil risiko. Contohnya saya bacakan dari Lukas pasal 9. Lukas 9 ayat 22. Saya baca Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga.
Itulah Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Dia menderita, bahkan disalibkan, dan bangkit untuk menyelamatkan kita karena kasih. Saudara-saudara sekalian, itulah teladan Tuhan Yesus mengasihi. Beberapa contoh yang utama, dan sekarang bagaimana kita mewujudkannya dalam kehidupan pada masa kini. Tentu harus kita lakukan, ya. Kalau tidak kita lakukan, hanya kita tahu, mengerti, tidak ada gunanya. Lakukanlah semampu dan sebisa kita. Pertama, marilah kita dalam kehidupan pergaulan, kehidupan bermasyarakat, kita tidak membeda-bedakan orang. Kita tidak pilih kasih. Kalau kita mengasihi orang yang baik dengan kita, gampanglah itu. Tapi kalau kita mengasihi orang yang pernah menyakitkan kita, orang yang pernah menyinggung kita, yang tidak suka pada kita, apakah kita mudah mengasihi mereka? Kadang-kadang enggak mudah. Tapi itulah perintah Tuhan Yesus. Mengasihi mereka yang memusuhi kita pun Tuhan ingin supaya kita mengasihi. Ya, seperti contoh Tuhan Yesus, perintahnya dalam Matius 5 dalam Matius 5 ayat 44 dan 48 sampai 48 ini penting saudara. Ya, saya bacakan Matius 5 ayat 44 sampai dengan 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Meneladan Bapak di surga, yang menurunkan hujan bagi semua orang jahat dan semua orang baik, semuanya diberikan berkat hujan, diberikan berkat panas, tidak membedakan. Itulah saudara sekalian, Tuhan ingin kita dalam hidup berteman, bergaul, bermasyarakat, ya modal kita kasih. Kalaupun mereka menyakitkan kita, nggak suka, kita tidak perlu membalas dengan tidak suka. Ya tetap saja menyapa, tetap saja senyum. Itu bagian kasih. Soal mereka menerima atau nggak menerima, itu bukan urusan kita, urusan mereka. Urusan kita adalah melaksanakan kehendak Tuhan, menerima mereka, menyapa mereka, mempedulikan mereka, menolong, mengasihi mereka. Soal mereka tidak menerima, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah melakukan perintah Tuhan, kan begitu. Lalu yang kedua, bagaimana kita belajar mengampuni. Banyak orang kadang-kadang ya kata-katanya, perbuatannya, sikapnya enggak benar pada kita. Hati ini rasanya sakit dan seterusnya. Bagaimana kita? Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah kamu mengampuni. Ini enggak mudah. Mengampuni itu bukan berarti melupakan. Kita enggak bisa lupa, namanya kita punya memori ya. Kecuali kalau kita demensia bisa lupa. Selama kita masih normal, ingat itu. Tapi perbuatan kita atau pikiran kita melampaui ingatan itu. Ya. Ingatannya menyakitkan, pengalaman yang menyakitkan itu sudah kita lewati. Ya. Sehingga kita tidak lagi dipengaruhi oleh sakit hati tadi. Karena kita sudah dipengaruhi sakit hati, sudah kita lewati masa itu, maka kita masih bisa berelasi dengan orang itu, menerima orang itu, begitu. Ya. Jadi mengampuni bukan berarti lupa, iya ingat, tapi itu sudah terlewati ya. Sehingga kita bisa bergaul dengan mereka semua. Bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan kata-kata yang terkenal sekali? Ya, Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, ini tentu bukan matematis, 70 kali 7 berapa? Bukan. 7 adalah angka sempurna yang enggak ada batasnya. Itu dilebih-lebihkan 7 kali 70 kali, oh lebih. Dengan kata lain mengampuni enggak ada batasnya. Ini ujian bagi kita, saudara. Ya, namanya hidup bisa saja kita salah paham, tersinggung dan seterusnya. Bagaimana kita bisa melewati perasaan itu dan akhirnya relasi terjadi kembali. Lalu ketiga, kasih memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan waktu, pengorbanan uang, perhatian kita dan seterusnya. Kalau kita mau mengasihi orang tua kita, ya kita harus punya waktu, ya. Saudara-saudara, para pemuda remaja nanti pasti suatu saat akan dewasa, menikah, punya keluarga. Tetap ingat orang tua. Ya, berikanlah waktu saudara untuk orang tua. Ya, jangan orang tua sudah sepertinya sudah tidak butuh lagi. Saya sudah bisa bekerja, punya uang. Orang tua sudah tidak ngasih uang lagi. Lalu kita seperti abaikan. Ya enggak lah. Jangan ya. Mengasihi itu kan menghormati orang tua juga. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya, itu butuh perjuangan. Ya, mungkin waktu kita, perhatian kita harus, ya tentu yang lain ya, mungkin ada teman yang membutuhkan pertolongan, bantuan, kita bisa, mengapa tidak kita lakukan. Oke, saudara sekalian, itulah beberapa contoh kasih yang Tuhan Yesus teladankan, yang kalau kita lakukan punya dampak yang besar, pengaruh, baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Lalu mulai dari mana kita melakukan itu? Siapa yang melakukan? Dari diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain. Jangan menuntut orang tua berubah, teman berubah. Kalau sudah punya pacar berubah. Berubahlah dari diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri yang berubah. Nanti niscaya gilirannya yang lain akan berubah. Saudara-saudara, kasih itu memang punya kuasa, punya power. Marilah kita harus mewujudkan sehingga power ini bisa kita kendalikan secara positif. Ya, itulah perintah Tuhan Yesus yang mesti harus kita lakukan. Saling mengasihi, itulah tanda bukti kita murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen. Tanpa kasih kita tidak layak disebut sebagai orang Kristen. Marilah kita belajar mewujudkan kasih. Amin. Kita bersatu teduh sejenak, saudara sekalian. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang datang ke dalam dunia, mati dan bangkit, agar kami beroleh kehidupan. Dan kami boleh merasakan sekarang hidup kami ada di tangan Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami semuanya. Kami ingin mensyukuri itu. Dan salah satu wujud syukur kami, bagaimana kami melakukan kehendak Tuhan, yaitu saling mengasihi. Karena Engkau sudah mengasihi kami sudah mengalami kasih-Mu. Ini kasih yang ada, yang kami rasakan, kami alami itu, boleh meluber keluar, kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kehidupan dalam keluarga, dalam gereja, dengan teman, pergaulan dan masyarakat. Bagaimana kami bisa saling bergaul, saling menerima, saling mengampuni. Dan bila perlu juga berkorban, waktu, kekayaan atau apapun juga, demi sesuatu yang lebih baik, yaitu kasih. Tuhan mampukanlah kami semuanya, agar kami boleh layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang saling mengasihi. Dan kami bersyukur kalau kami juga boleh menginjak semakin dewasa, remaja, pemuda dewasa, itu semua juga tidak lepas dari pengasuhan orang tua kami masing-masing. Kami juga berjanji ingin mengasihi orang tua kami sebagai bentuk cinta kasih kami seperti yang Tuhan inginkan. Kami bersyukur kami boleh mulai bersekolah, berkuliah kembali. Tuhan berkatilah kami semuanya sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil, tidak hanya dalam studi, tapi juga berhasil dalam segala-galanya, termasuk dalam beriman kepadamu. Berikanlah hikmat kepada kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh bermakna, berguna untuk masa depan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan, dan berikanlah kelancaran kepada mereka semuanya. Kami percaya Tuhan akan terus membimbing mereka satu persatu. Kami juga bersyukur bangsa Indonesia yang plural ini, kami boleh merasakan suasana kebersamaan satu dengan yang lain. Karena toleransi, kebersamaan, khususnya antar umat beragama boleh terus ditingkatkan. Sehingga kami boleh merasakan hidup yang nyaman di tengah pluralitas yang ada, saling menghargai, menghormati, dan saling mengasihi. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, GKI Taman Cibunut, khususnya para remaja pemuda. Tuhan, kiranya Engkau terus mantapkan kehidupan mereka, iman mereka, sehingga mereka terus berhasil dalam studi dan pekerjaannya, menjadi berkat bagi lingkungan dan sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun ada yang punya pergumulan masalah, mungkin kegagalan tertentu, Tuhan tolonglah agar mereka tidak putus asa, karena ada Tuhan yang mengasihi mereka. Biarlah dia bangkit dari segala macam kegagalan itu, dan Tuhan tunjukkan jalan yang terang ke depan. Saya percaya Engkau merancang kehidupan kami, rancangan yang baik dan benar, bukan rancangan yang jahat. Karena kami boleh meyakini itu semuanya, sehingga kami terus setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, adalah doa kami semuanya. Ya panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengasihi kami. Amin. Ya teman-teman, tadi kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan bersama menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan untuk persembahan pada hari ini,
Nats persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, marilah teman-teman kita membawa ungkapan syukur kita ini melalui persembahan dengan transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan pada layar masing-masing. Ya, sekarang kita akan bersama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang tidak henti-hentinya Kau curahkan pada kami dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami mau mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan, meskipun jumlahnya tidak besar, tapi kami berharap persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau juga memberkati orang-orang yang mengolah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, pada hari Minggu ini kita kembali diingatkan lagi bahwa sebagai seorang Kristen, kasih merupakan ciri khas yang melekat pada kita. Tentunya kasih yang berasal dari Yesus, kasih yang seperti kasih Yesus, di mana kita mau menerima, mau mengampuni orang lain, dan mungkin meskipun sulit ya terkadang bagi kita untuk menerima kembali atau mengampuni orang lain karena kita mengingat kesalahan mereka, mengingat rasa sakit yang mereka sebabkan pada kita, tetapi dengan kasih yang diberikan oleh Yesus, kita bisa melampaui semua itu dan membangun relasi yang baik dengan saudara-saudara kita. Nah, kasih ini tentunya harus dimulai dari diri sendiri, sehingga kita kembali diingatkan lagi untuk terus memiliki kasih dalam hidup kita. Nah, untuk bersama menutup kebaktian ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Ya teman-teman semua, kebaktian kita telah selesai, saat teduh bagi kita semua. Ya teman-teman, kiranya kebaktian pada hari Minggu ini dapat memberkati kita semua, dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai.